mobil, cara membuat mobil, gitu loh. Karena kalian memakai pemahaman kalian yang tidak pernah bisa membangun mobil umpamanya. Itu analoginya. Jadi harus paham dulu di dalam kekristenan Tuhan itu manusia. Jangan kalian anggap Tuhan itu adalah Allah, Allah ada Tuhan di blender jadi satu. Enggak. Di Alkitab tidak seperti itu. Ya. Baik, Sekali lagi saya sudah jelas jelaskan ya. Tuhan itu manusia. Jelas. Artinya berkumpul dalam bahasa Indonesia apa, Pak? Yap. Silakan Pak Lidara. Ya, bergumul di dalam bahasa Indonesia, bergumul itu adalah bergumul di dalam kemanusiaan, di dalam kategori manusia bergumul ya berantem pasti betul, tetapi bergumul di dalam keimanan dan ketuhanan bukan berantem. Itu yang harus dipahami. Di mana dijelaskan bergumul itu berdoa, Pak? Lah, kita Alkitab punya teologi sendiri. Jangan kau bawa teologi Islammu ke sini. Tolong jelaskan bergumul di dalam Alkitab di mana, Pak? Lah itu Yakub bergumul di dalam doa. Makanya kata orang itu, engkau bergumul dengan Allah dan manusia, engkau menang. Itu tafsir Bapak sendiri apa? Bukan tafsir, itu tafsir kaidah eksegesis Alkitab. Itu pemahaman Nih. apa? Bukan Sebentar, Pak, pemahaman. saya jelaskan Kau jangan membaca pemahaman. Sebentar saya jelaskan dari etimologi kata ya. Nih, ini artinya bergumul itu bisa berarti keduanya bergumul di muka orang banyak. Ini artinya itu mereka itu bergulat. Tetapi ada juga penjelasannya sehari-hari dia harus bergumul dengan sampah. Iya. Apakah dia bergumul dengan sampah? Dia berantem dengan sampah untuk menghidupkan keluarganya. Jadi bergumul itu artinya dia sedang melakukan ada persoalan lah, hal yang benar-benar sungguh-sungguh. Ah, gitu ya. Tapi kan di situ tidak ada bergumul dinyatakan berdoa, Pak. Loh, ini kan artian dalamnya. kata. Gimana sih kamu ini? Bergumul itu artinya bersungguh-sungguh di dalam doa, di dalam imannya dia, di dalam kemauannya dia, di dalam itu bergumul artinya. Paham kau? Di mana dijelaskannya, Pak? Ya itu barusan dijelaskan tadi apa? Bang Sultan, Ya itu pahami. Bang Sultan izin ya. Iya. Oke. Nah, jadi begini, tadi Bang Raihawa sudah mengatakan bahwa pemahaman di dalam Kristen itu Tuhan Berbeda. kuasa, ya. Berbeda dengan Islam. Iya. Jangan kalian samakan. Iya, saya jelaskan dulu. Tadi Abang mengatakan Tuhan itu tidak berkuasa. Yang maha kuasa itu Allah, kan? Tuhan dengar makanya Pak, kalian ini nggak akan jelas-jelas. Tuhan itu berkuasa tapi tidak maha kuasa. Nah, iya. Tuhan itu dengarkan dulu, jangan iya. Tuhan itu pelan-pelan nih, saya ngomong nih, Islam dengar. Tuhan itu di dalam teologi Kristen, di dalam keimanan Kristen, kalian tidak bisa memaksakan keimanan dan teologi otak kalian ke dalam Kristen yang dari Al-Quran. Jangan dibawa ke sini. Tuhan itu berkuasa di bumi. Tuhan itu adalah artinya Tuhan, etimologi daripada kata Tuhan di dalam Alkitab itu artinya Tuhan, di atas segala Tuhan. Tuhan itu siapa? Manusia. saya kasih contoh, saya tuan tanah, saya tuan rumah, berarti saya tuan yang menguasai seluruh tanah yang ada di dunia ini. Saya tuan rumah, saya berkuasa di rumah saya, seluruh isi rumah saya berkuasa. Dan saya disebut apa? Tuhan. Karena saya tuan di atas segala tuan. Saya menguasai tuan-tuan yang ada di dunia ini. Ya, baru Tuhan. Tetapi kalau Allah itu, jadi Tuhan itu belum tentu Allah, bukan Allah.
Tetapi Allah sudah pasti Tuhan. Lalu yang mana yang disembah, Pak? Yang disembah yang mana? Satu-satu. Siapa Ardiansa dulu, nanti Sultan kau bertanya. Yang ingin saya tanyakan kan Apa? yang Maha Kuasa itu adalah Allah katanya. Iya Allah. Ya, YHWH itu. Yang Maha Kuasa itu Allah, YHWH itu. Apalagi? Ya, yang saya ingin tanyakan, apakah Yesus itu adalah Allah? Allah, karena Yesus. Nah inilah saya mau sekarang saya kasih tahu ya. Makanya diam dulu kau, jangan kau pakai otak kau di sini. Kita juga ketawa tentang Allah dan Tuhan dan Allahmu. Interupsi. Gini, saya jelaskan. Jadi saya memberikan analogi begini tentang Yesus. Kalian hanya mau, kalian hanya mampu otak kalian melihat Yesus dari sisi manusianya. Yesus itu analoginya, saya ibaratkan analoginya selembar mata uang. Coba kalian perhatikan mata uang. Di sisi yang satunya gambarnya dengan sisi yang satunya sama nggak? Ardiansa, saya tanya. Mata uang selembar uang, coba kamu perhatikan di sisi gambar yang satunya sama nggak dengan yang gambar yang sebelahnya? Sama nggak? Sama nggak? Nggak sama. Nggak sama. Artinya sebelah dan sebelah berbeda ya. Oke ya. Apakah dia disebut dua uangnya atau satu? Atau selembar uang atau dua lembar uang? Nah, tetap selembar uang. Tetap selembar uang. Itulah Yesus. Dialah Tuhan dan Allah. Di sisi sebelahnya dia adalah Allah. Di sisi satunya dia adalah Tuhan. Tetapi apa ada di dalam mana? Di dalam satu Esa namanya Yesus. Makanya di Alkitab dikatakan, Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan ya Allahku. Paham? Itulah yang dipahami Kristen. Kalian nggak paham. Jangan kalian paksakan, sebentar dulu. Jangan kalian paksakan pemahaman kalian untuk mengatakan, kalau di tempat saya Tuhan itu ya Allah, Allah ya Tuhan, ya itu derita lu. Tapi di Alkitab tidak bisa begitu. Ya, jadi kalian harus sebentar, jangan nana. Kalian harus bisa melihat ya sisi Yesus kealahannya dan sisi Yesus kemanusiaannya Tuhan. Dan ketika Yesus berbicara di dalam Alkitab, kita harus diam dulu. Kalau dijelaskan, Silakan. Jadi kalau Yesus di dalam Alkitab, ya harus dilihat di mana dia berbicara di sisi manusianya dan kemanusiaannya, dan harus bisa dilihat, kita mampu melihat di mana Yesus bertindak dan berbuat selaku kealahannya dan keilahiannya sebagai yang maha kuasa. Di mana Yesus di dalam rohnya yang tidak terlihat, yaitu sebagai Roh Kudus dan Roh Tuhan itu sendiri. Yang ada di dalam diri Yesus itulah yang Allah, yang tidak mampu dilihat oleh manusia. Tetapi Yesus yang terlihat di dalam jasadnya, dia adalah Tuhan. Jadi yang disembah orang Kristen mana? Bukan jasad kemanusiaannya. Yang disembah oleh Yesus adalah keilahiannya di dalam Yesus yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Paham? Silakan, apalagi kamu ngomong. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Agoda. Dari tadi Anda diam, silakan saya kasih kesempatan. Yang kasih kesempatan yang punya room, bukan kau Ardiansa. Enggak, Baik. Biar host yang menentukan. Silakan Pak Saurnara. Halo, selamat pagi. Iya, Agado, silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada semuanya, apakah itu narasumber ataupun apa yang di atas, yang mana di sini penjelasannya memang semua juga ya bisa dikategorikan orang-orang pintar semua di bidangnya masing-masing ya. Oke, baik. Di sini saya hanya cuma sekedar bukan ingin menanggapi, cuma ingin sedikit boleh dikata mungkin ini saran.
saran ya, terlepas dari diterima atau tidak, ya mungkin memang Anda punya penilaian ataupun punya argumentasi masing-masing tentang apa yang ingin saya sarankan. Ketika kita berdiskusi di sebuah forum atau bicara soal etika dan adab, maksud saya, ketika kita bicara soal konteks, misalkan di sini judulnya Kitab Sumber Kebenaran, maka ini judul yang memang kita harus patuhi. Dalam artian, ketika ada seseorang yang non-Kristen bertanya tentang apa yang dikatakan di Bible, mungkin jawabannya atau paling tidak harus melebar kemana-mana gitu. Agado, saya mau jelaskan, kita nggak kenal Bible di Indonesia. Orang Kristen di Indonesia tidak pernah membaca yang namanya Bible. Oke, Kalian makanya juga harus sebentar, pahami dulu, Bible itu bahasa Inggris. Kita tidak membaca bahasa Inggris, yang kita baca Alkitab. Jadi kalau Anda mengatakan, sebentar Pak, Islam ini selalu mengatakan ada Bible, coba baca Bible. Kita nggak pernah baca Bible. Jadi kalau kalian bertanya tentang Bible, kita nggak jawab karena kita nggak tahu. Oke, Ya paham, silakan Pak Agado. makanya